Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang application performance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Nidia Febianti dengan NIM H96219057. Perkenalkan, saya Ari Mantoro, NIM H96219042. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kurnia Indonesia, nomor induk mahasiswa H762192. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Ramadhani dengan NIM H06219005. Application performance adalah metode manajemen sistem yang fokus untuk memonitoring dan memanajemen performa sebuah aplikasi. 1. Designing application for relational access. Jadi, sebuah aplikasi harus dirancang untuk kinerja di awal, karena mengubah desain aplikasi saat proses berjalan sudah sangat tidak mungkin, tidak praktis, ataupun terlalu mahal untuk ditangani. Berikut beberapa masalah desain yang harus diperiksa. Yang pertama, ada jenis SQL. Jadi kita harus tahu apakah jenis SQL ini benar sehingga dapat digunakan untuk aplikasi tertentu. Benar dalam arti terencana atau tidak, dinamis atau statis, tertanam atau berdiri sendiri. Nah, yang kedua ada bahasa pemrograman. Di sini kita harus memastikan apakah bahasa pemrograman mampu mencapai kinerja yang dibutuhkan dan merupakan lingkungan bahasa yang optimal untuk mengakses database. Yang ketiga ada desain dan pemrosesan transaksi. Kita harus memeriksa apakah transaksi yang dirancang tersebut dapat digunakan untuk memastikan properti asid, atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Dan dapatkah transaksi tersebut melakukan program secara tepat dan efisien. Dan yang keempat ada strategi penguncian. Jadi kita harus tahu apakah aplikasi memegang jenis kunci yang salah atau aplikasi tersebut menahan jenis kunci yang benar dalam jangka waktu yang terlalu lama. Nah, yang kelima ada strategi komitmen. Di sini kita harus tahu apakah setiap program aplikasi mengeluarkan pernyataan SQL. Dengan begitu, kita dapat meminimalkan dampak penguncian. Yang keenam ada pemrosesan batch atau sekumpulan. Di sini kita harus memeriksa apakah program tersebut dirancang dengan tepat sehingga kita dapat mengambil keuntungan dari fitur pemrosesan sekuensial dari DBMS. Dan yang terakhir ada pemrosesan online. Jadi, di sini kita harus tahu apakah aplikasi online yang dirancang itu digunakan kembali ataupun dapat meminimalkan jumlah informasi yang dikembalikan ke layar pengguna untuk satu panggilan program. Kita masuk ke materi relational optimization. Mungkin muncul beberapa pertanyaan. Kenapa sih relasi memerlukan pengoptimalan? Agar supaya apa yang sudah kita rancang itu agar nantinya bisa jadi lebih baik. Nah, untuk mengoptimalkan SQL-nya sendiri, kita harus menganalisis setiap pernyataan SQL dengan mengurai untuk menentukan tabel dan kolom yang harus diakses nantinya. Pengoptimal juga akan mengakses statistik yang disimpan oleh RDBMS baik di katalog, sistem, atau objek database itu sendiri. Proses itu tersebut relational optimasi yang dapat dilihat gambar bawah ini merupakan pengoptimalan relasional sangat efektif karena memungkinkan query untuk beradaptasi ke lingkungan database yang berubah. Nah, untuk tujuan relational optimization sendiri yaitu ada dua. Yang pertama, efisien. Agar performance saat menarik data bisa menjadi lebih baik dan penyimpanannya lebih sederhana. Yang kedua, lebih fleksibel. Ketika kita membuat sebuah sistem, terkadang kita tidak bisa membuat itu menjadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Contoh pengoptimal relasional adalah harus mengevaluasi dan menganalisis berbagai faktor
seperti CPU and I-cost, statistik database, query analysis, join, dan access patch choice. Yang pertama ada CPU and I/O cost. Pengoptimal relasional menggunakan rumus dan model untuk memperkirakan berapa biaya alat berat agar dapat menjalankan setiap jalur akses potensial untuk query yang akan dioptimalkan. Selain itu, pengoptimal dapat memperkirakan berapa biaya I/O hingga query dengan menggunakan serangkaian rumus yang didasarkan pada statistik database, file efisiensi cache data, dan biaya I/O ke file kerja perantara. Yang kedua, statistik database. Statistik ini sangat berguna dalam keakuratan penyimpanan database nantinya. Tanpa statistik ini, DBMS kemungkinan besar akan terjadi memilih jalur akses yang berbeda di lingkungan pengujian dari yang sebelumnya. Yang ketiga ada query analysis. Menentukan keseluruhannya itu secara kompleksitas. Perumusan pernyataan SQL merupakan faktor dalam menentukan jalur akses yang dipilih oleh DBA. Semakin kompleks pernyataan SQL, semakin banyak pekerjaan analisis query harus dilakukan untuk memahami pernyataan SQL. Di bawah ini adalah contoh identifikasi masalah yang dapat dianalisis di query. Yaitu contohnya yang pertama ada apakah union, except, atau intersect yang diperlukan nantinya. Indeksnya yang mana, tabel mana yang nanti dibutuhkan database, SQL nanti menggunakan OR atau AND, bagaimana DBMS memproses pernyataan SQL-nya, berapa banyak memori yang telah ditetapkan ke cache, atau berapa banyak predikat clause where yang harus nanti dipenuhi. Yang keempat ada join. Tabel kedua inner ini menemukan persimpangan intersection antar kedua tabel. Jadi dia di tengah-tengah. Untuk yang outer, mengembalikan semua nilai dari tabel kiri ditambah nilai tabel yang kanan. Nanti digabung menjadi seperti ini. Yang terakhir ada access path choice. Dibagi menjadi 3. Yang pertama double scans. Double scans ini metodenya yang paling lambat karena banyak pembacaan I/O yang diperlukan dari disk yang terdiri dari beberapa pencarian serta transfer disk ke memori yang mahal. Mengindeks kolom dalam tabel adalah cara yang biasa dilakukan untuk mengoptimalkan hasil pencarian query SQL. Jadi indeks ini yang umum dilakukan untuk mengoptimalkan pencarian SQL. Biasanya yang dipakai yang sering diakses clause where, join, order by, group by. Yang terakhir parallel access. DBA harus melakukan tinjauan desain untuk mencari tahu dan menyesuaikan SQL yang tidak efisien sebelum jalur akses dan program yang kurang optimal bermigrasi ke status produksi. Additional optimization consideration. Jadi pada additional optimization consideration terdapat beberapa metode, yaitu view access, query rewrite, rule based optimization, reviewing access paths, dan forcing access paths. Yang pertama view access. Pada view access terdapat 2 metode yang dapat digunakan untuk pengoptimalan SQL. Yang pertama itu view merging dan yang kedua view materialization. Cara yang lebih efisien dari kedua metode ini adalah view merging.
Seperti namanya, saat view merging diterapkan, SQL dalam tampilan TTL digabungkan dengan SQL yang mereferensikan tampilan. SQL yang digabungkan lalu digunakan untuk merumuskan jalur akses terhadap tabel dasar dalam tampilan. Teknik kedua untuk mengakses tampilan adalah view materialization. Saat optimal tidak dapat menggabungkan SQL dalam tampilan dengan SQL yang mengakses tampilan, pengoptimal akan membuat file kerja perantara untuk menampung hasil tampilan. SQL yang mengakses tampilan kemudian dijalankan terhadap file kerja yang berisi data tampilan. View materialization tidak seefisien view merging karena data harus diambil dan disimpan dalam file kerja sementara. Setiap DBMS memiliki seperangkat aturan tersendiri yang menentukan kapan view materialization harus digunakan daripada view merging. Secara umum, fungsi kolom atau operasi yang membutuhkan pengurutan untuk dipanggil cenderung memerlukan view materialization. Yang kedua, query rewrite. Beberapa relational optimizers cukup cerdas untuk menulis ulang SQL dengan lebih efisien selama proses pengoptimalan. Misal, pengoptimal mungkin mengubah subquery menjadi join, atau mungkin menguji formulasi predikat yang sama tetapi berbeda untuk menentukan mana yang mengeluarkan akses yang lebih baik. Misal, karena dua predikat sama, pengoptimal akan menulis ulang query dengan dua cara untuk melihat mana yang menghasilkan jalur akses yang lebih baik. Selain itu, pengoptimal dapat menulis ulang query dengan membuat predikat yang disimpulkan. Salah satu contohnya adalah fitur yang dikenal sebagai predikat transitive closure, di mana pengoptimal menambahkan predikat ke query untuk meningkatkan kinerja. DBA atau programmer harus mencari tahu apakah relational optimizer yang digunakan dapat melakukan segala bentuk penulisan ulang query. Selain itu, aturan untuk jenis query apa yang dapat ditulis ulang bervariasi dari beberapa aplikasi DBMS dan pengoptimal ke pengoptimal. Misal, pengoptimal mungkin tidak dapat melakukan predikat transitive closure pada beberapa predikat seperti klausa in atau like. Rule-based optimization. Pembahasan rule-based optimization difokuskan pada cost-based optimization. Kebanyakan relational optimizer berbasis biaya atau cost-based, yang berarti mereka mendasarkan kebutuhan formulasi jalur akses mereka pada perkiraan biaya. Jalur akses berbiaya rendah lebih disukai daripada jalur akses yang lebih mahal. Namun, beberapa DBS mendukung jenis pengoptimalan berbeda yang didasarkan pada heuristik atau aturan. Oracle misalnya menyediakan pengoptimal berbasis biaya dan berbasis aturan. Rule-based optimizer atau berbasis aturan mendasar pada keputusan pengoptimalannya pada struktur dan sintaks SQL, penempatan predikat, urutan tabel dalam pernyataan select, dan ketersediaan indeks. Dengan pengoptimal berbasis aturan, pengembang SQL harus menyadari aturan saat mereka menulis SQL. Performa query bisa terganggu hanya dengan menyusun ulang kolom dalam daftar select atau tabel di perintah form. Cost-based optimization adalah tren untuk DBMS karena pernyataan SQL tidak perlu dikodekan mengikuti serangkaian aturan esoterik. Selain itu, pengoptimal yang memperkirakan biaya jalur akses yang berbeda menghasilkan rencana eksekusi query yang efisien dan lebih andal. Review access path. Pemrogram atau DBA dapat memeriksa jalur akses yang dipilih oleh relational optimizer. Perintah dan proses yang digunakan untuk melakukan perintah bergantung pada DBMS. Biasanya perintah untuk mengeksternalisasi jalur akses adalah explain atau showplan. Microsoft SQL Server dan CBase menggunakan perintah yang disebut showplan. Oracle dan DB2 menggunakan metode yang berbeda, yaitu menggunakan perintah explain. Ketika pernyataan SQL diawali dengan perintah explain, informasi jalur akses yang ditentukan oleh pengoptimal
dituliskan ke tabel yang disebut plain table. DBA atau programmer kemudian dapat meminta plain table untuk menafsirkan jalur akses yang ditentukan oleh pengoptimal. Explain dapat dijalankan statement by statement atau untuk seluruh program aplikasi, misal seperti pernyataan SQL di bawah ini. Karena pernyataan select diawali dengan perintah explain, relational optimizer akan mengeluarkan informasi jalur akses ke dalam plain table. Klausa statement ID menyediakan pengenal atau menemukan jalur akses pernyataan SQL dalam plain table. Plain table berisi kolom data yang dikodekan yang menguraikan sifat jalur akses query yang akan digunakan. Seperti berikut. Yang pertama, apakah indeks seperti yang digunakan dan jika demikian berapa banyak? Kedua, berapa banyak kolom indeks yang cocok dengan query? Ketiga, metode join apa yang digunakan? Keempat, apakah akses paralel digunakan? Terakhir, apakah penyortiran diperlukan? Forcing access path. Beberapa DBMS memungkinkan Anda untuk memaksa penggunaan jalur akses tertentu atau join urutan tabel. Misal, Microsoft SQL Server menyediakan opsi force plan. Ketika force plan telah disetel ke on, pengoptimal akan bergabung dengan tabel sesuai urutan kode mereka dalam pernyataan SQL. Sisi lain, Oracle memberikan petunjuk yang dapat digunakan untuk membantu relational optimizer untuk memilih akses tertentu. Petunjuk ditentukan langsung dalam query SQL yang disematkan dalam /bintang plus dan bintang /. Misal seperti query bawah ini. Query ini menggunakan petunjuk Oracle use NL untuk memaksa nested loop join. Petunjuk tambahan dapat diberikan untuk memaksa pilihan indeks, memaksa penggunaan paralelisme, atau memaksa tujuan pengoptimalan lainnya. Akan tetapi, teknik memaksa ini harus digunakan dengan hati-hati, atau kalau enggak lebih baik membiarkan relational optimizer memilih sendiri jalur akses yang sesuai. Kecuali kalau Anda memiliki pengetahuan mendalam tentang jumlah atau jenis data yang disimpan dalam tabel yang akan digabungkan. Kedua, Anda cukup yakin bahwa Anda dapat menentukan urutan gabungan yang optimal lebih baik daripada pengoptimal, atau statistik basis data tidak mutakhir sehingga pengoptimal tidak bekerja dengan informasi yang memadai tentang lingkungan basis data. SQL Coding and Tuning for Efficiency. SQL Coding and Tuning adalah proses pengkodean dan upaya untuk memaksimalkan infrastruktur baik software ataupun hardware agar dapat berfungsi dengan optimal. Sebagai seorang DBA, harus bertanggung jawab atas tugas-tugas yang sesuai dengan kasus dengan yang dikerjakan, seperti mengidentifikasi kebutuhan data untuk organisasi, memastikan data tersedia di database, mengubah data kebutuhan perusahaan ke dalam SQL, uji akurasi dan hasil SQL, meninjau jalur akses untuk kinerja database, mengatur jalur akses untuk SQL, kemudian optimasi kode. SQL Tuning Tips. Proses SQL Tuning ini merupakan salah satu yang memakan waktu cukup banyak karena terdapat ratusan atau ribuan statement SQL yang ada di dalam aplikasi saat mengakses database. Oleh karena itu, seorang DBA harus memperhatikan beberapa hal yang terkait dengan proses untuk mempermudah proses SQL Tuning. Yang pertama, DBA Knowledge. Semakin luasnya pengetahuan atau pengalaman seorang DBA akan mengetahui berbagai cara efisien untuk proses seperti query, pasar data yang dapat meningkatkan performa database. Yang kedua, be careful what's your request and requirement. Seorang DBA harus memastikan data apa saja yang dibutuhkan, sehingga data tersebut tidak ada yang tidak terpakai. Kemudian yang ketiga, keep it simple. Dengan membuat struktur yang ringkas akan mempermudah untuk proses development dan maintenance. Yang keempat, retrieve only what is needed. Untuk meminimalkan jumlah data yang di-return oleh SQL, dan pastikan untuk menentukan jumlah kolom minimum absolut dalam select list. Jika kolom tidak diperlukan untuk memenuhi persyaratan, jangan memintanya untuk di-return. Yang kelima,
Avoid Cartesian products. Cartesian product merupakan himpunan dari hasil kombinasi yang memungkinkan dari baris-baris data dari dua tabel atau lebih. Keenam, judicious logical operator. Logical operator dapat mempengaruhi performa database, sehingga jika seorang DBA dapat membuat logical operator menjadi simpel seperti ini, kemudian menjadi seperti ini dapat meningkatkan performa database. Yang ketujuh ada avoid sort. Proses sorting di dalam database merupakan proses yang intensif dan dapat mempengaruhi proses query secara signifikan. Kedelapan, know what's work best. Fleksibilitas dari SQL memungkinkan proses pengkodean dapat dilakukan dengan berbagai cara, sehingga DBA harus memahami cara terbaik untuk membuat kode SQL untuk masing-masing DBMS yang digunakan. Yang kesembilan, beware of code generator. Kode generator adalah alat yang dapat membuat kode SQL secara otomatis, sehingga DBA tidak mengetahui struktur yang ada di dalam kode tersebut. Yang terakhir, 10, yaitu stored procedure. Suatu rangkaian program yang disimpan dalam database dan dapat dipanggil oleh program lain melalui SQL prompt. Dengan adanya stored procedure, program akan berjalan lebih stabil karena proses transfer data lebih tertata. Adapun hal-hal tambahan yang lain seperti membuat indeks yang mendukung permasalahan query, tidak menggunakan fungsi aritmatika, menggunakan SQL function, dan membuat constraint yang sesuai dengan database. Untuk mengidentifikasi performa SQL, kita dapat menggunakan tools yang tersedia di beberapa DBMS atau aplikasi pihak ketiga seperti SQL Power Tools, Redgate SQL Monitor, DBWatch, yang digunakan untuk mengidentifikasi kinerja atau proses dari SQL, System Trace, Integration to SQL Coding and Planning Tools, Graphical Performance Charts, and Trigger. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.